Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Damayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kerajinan rotan di daerah Jepara. Untuk yang pertama, ada definisi rotan. Rotan berasal dari bahasa Melayu yang berarti nama dari sekumpulan jenis tanaman famili Palmae yang tumbuh memanjat. Rotan berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencakup ukuran buah. Kata rotan dalam bahasa Melayu diturunkan dari kata raut yang berarti mengupas atau menguliti dan menghaluskan. Lalu yang selanjutnya ada sejarah kerajinan rotan di Desa Teluk Wetan, Jepara. Pada tahun 1970, kerajinan rotan diperoleh secara turun-temurun, diproduksi dan dikelola secara tradisional. Lalu di tahun 72, mulai dilakukan pengembangan kerajinan rotan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Lalu di tahun 78, terdapat demonstrasi pembuatan kerajinan rotan yang dilakukan di beberapa kota di Jepang dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kerajinan rotan Jepara ini adalah benar-benar masih handmade gitu. Lalu yang selanjutnya di tahun 80, kerajinan rotan mengalami pertumbuhan pesat dengan adanya 100 pengusaha dan masih bersifat tradisional, masih pakai tangan kerajinannya. Lalu yang selanjutnya ini di tahun 2000, industri kerajinan rotan mulai menggunakan berbagai teknologi mesin untuk menunjang proses produksi. Lalu di tahun 2016, industri kerajinan rotan telah menyerap lebih dari 4.000 tenaga kerja yang artinya semakin lama dari tahun ke tahun kerajinan rotan ini semakin berkembang dan semakin banyak tenaga kerja yang ikut terjun ke dalam industri kreatif ini. Yang selanjutnya, rotan biasa digunakan menjadi material furnitur yang populer dan digunakan untuk menambah kesan estetik interior maupun eksterior bangunan. Seperti yang bisa kita lihat ini, ada gaya Skandinavia desain interiornya yang cenderung berwarna netral tapi dihias dengan warna-warna kayu yang menggunakan rotan. Yang selanjutnya, nilai apa aja sih yang terkandung dalam kerajinan rotan ini? Kerajinan rotan ini adalah suatu keterampilan tangan yang menggunakan bahan rotan melalui serangkaian proses untuk menjadi sebuah produk yang fungsional dan bermutu seni. Kerajinan rotan ini tidak hanya memunculkan nilai fungsionalnya saja, tapi selalu ada nilai estetika di dalamnya. Setiap barang yang terbuat dari rotan akan memiliki kesan indah dibandingkan dengan barang yang terbuat dari material lain. Contohnya ini seperti keranjang rotan dibandingkan dengan keranjang plastik. Nah, keranjang rotan ini akan lebih menarik jika disimpan di dalam ruangan jika dibandingkan dengan keranjang plastik gitu. Yang selanjutnya ada manfaat produk rotan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan baku kerajinan tangan. Rotan yang digunakan untuk kerajinan tangan memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari proses penggorengan kayu rotan, pengeringan, pelurusan kayu, pemutihan, hingga pengawetan kayu. Hal tersebut dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan yang membutuhkan bahan yang kuat dan elastis. Nah, selain itu, manfaat rotan juga sebagai bahan baku mebel. Keunggulan rotan dibandingkan kayu adalah rotan ini lebih kuat dan ringan, elastis dan tidak membutuhkan dana yang tinggi untuk proses pembuatannya. Lalu yang selanjutnya, biasa digunakan untuk pembuatan senjata. Nah, rotan ini biasa digunakan untuk tongkat penyangga hingga fungsi senjata seperti panahan. Lalu yang selanjutnya, getah rotannya juga bisa digunakan sebagai meni. Getah rotan dapat digunakan untuk melapisi kayu agar terlihat artistik dan mengkilap, seperti contoh yang biasa digunakan untuk biola dan gitar. Yang selanjutnya ada beberapa contoh kerajinan rotan khas Jepara beserta fungsinya. Yang pertama ada kursi dan meja rotan. Kursi dan meja rotan ini memiliki fungsi sebagai alat rumah tangga yang biasa digunakan di ruang tamu. Kerajinan rotan pada kursi dan meja ini lebih mengedepankan fungsi dibandingkan dengan nilai estetikanya. Lalu yang selanjutnya ini ada nakas rotan.
Nah, nakas ini adalah lemari kecil yang berfungsi sebagai lemari sekaligus meja. Biasanya tuh terdapat di samping tempat tidur, digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti meja tidur, bunga kecil, atau jam meja. Lalu, rotan di sini tidak memiliki nilai fungsional, namun sebagai unsur penambah keindahan saja. Nah, rotan di sini tuh dianyam dan berbentuk bulat-bulat seperti mata ayam. Yang selanjutnya di sini ada vas bunga rotan. Rotan pada vas bunga di sini memiliki nilai fungsional dan nilai estetika karena vas tersebut dibuat dari rotan sebagai bahan utamanya. Yang selanjutnya ini ada keranjang rotan. Nah, rotan pada keranjang ini memiliki nilai fungsional dan estetika, karena keranjang tersebut dibuat dari rotan sebagai bahan utamanya. Jika diletakkan di dalam atau di luar ruangan, maka keranjang ini akan menambah kesan estetik pada tempat tersebut. Yang selanjutnya ini ada lampu rotan. Lampu rotan ini lebih mengedepankan nilai estetikanya dibandingkan dengan nilai fungsional, karena fungsinya tetap berada pada lampu itu sendiri, dan penutup lampu rotan ini menambah kesan estetik pada ruangan. Lalu yang selanjutnya ada hula hoop rotan. Hula hoop ini memiliki nilai fungsional sebagai alat olahraga. Hula hoop rotan ini cukup berat dibandingkan dengan hula hoop lainnya yang terbuat dari plastik. Lalu yang selanjutnya di sini ada cermin rotan. Nah, cermin rotan ini bukan berarti cermin tersebut terbuat dari rotan, namun frame pada cermin tersebut terbuat dari rotan. Nah, frame tersebut memiliki nilai estetikanya saja karena fungsinya tetap berada pada cermin, sedangkan rotan pada cermin hanya sebagai media pendukung agar terlihat lebih estetik jika diletakkan di suatu ruangan. Yang selanjutnya ini ada souvenir seperti keranjang yang terbuat dari rotan. Jadi, kesimpulannya, Jepara tidak hanya dikenal sebagai pusat kerajinan mebel kayu, namun Jepara dikenal memiliki sejumlah sentra usaha lainnya. Salah satunya adalah rotan. Dalam pengelolaannya, yang juga memperlihatkan daya saing yang tinggi. Desain yang sudah ada cukup berkembang dari bentuk furnitur, aksesoris, alat olahraga, dan beberapa produk lainnya. Kerajinan rotan adalah suatu keterampilan tangan yang menggunakan bahan rotan melalui serangkaian proses untuk menjadi sebuah produk fungsional dan bermutu seni. Nah, di Indonesia sendiri memiliki beberapa daerah penghasil kerajinan rotan. Namun, tentunya di setiap daerah terdapat beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas di daerahnya masing-masing. Namun, seiring berkembangnya zaman, hampir semua daerah memproduksi barang dan corak yang sama, sehingga nyaris tidak terlihat perbedaan khas daerahnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.